Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali hari ini. Gimana keadaannya? Tetap sehat, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang selalu menjadi doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan GKY Sunter bagi seluruh jemaat. Saya tahu kalian banyak yang rindu ke gereja, rindu bersekutu, komisi wanita, rindu berdoa, rindu latihan paduan suara dan lain-lainnya. Tapi berhubung karena tidak bisa ke gereja, maka biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan saudara sekalian dan tetap mempertahankan akan satu kehidupan kerohanian yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa sama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih anugerah Tuhan buat kami hari ini. Ketika kami bangun, kami masih bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tidak lupa berdoa ya Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit karena terserang akan virus COVID-19 ini. Mohon Tuhan yang menolong melewati masa-masa sulit mereka yang kehilangan anggota keluarga, mereka juga yang sedang sakit berjuang. Kami berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat juga yang berkorban mempertaruhkan nyawa mereka juga ya Tuhan, di dalam mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk menyembuhkan para pasien. Tuhan lindungi mereka. Dan setiap kami ya Tuhan, kami berdoa Tuhan juga yang menolong kami ya Tuhan, memimpin kami, memberikan kami sukacita walaupun keadaan tidaklah mudah pada saat ini. Firman yang kami renungkan biarlah menguatkan kami dan mengingatkan kami terus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, di sini kalau kita membaca akan ke-9 ayat ini, kita akan menemukan 3 kali dituliskan saudara ya. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Saudara perhatikan, jika saudara punya Alkitab di rumah, sekali lagi mari kita buka sama-sama Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayat yang ke-7
Kadang kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam ayat yang ke-9, sekali lagi di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Saudara, di dalam bahasa aslinya, frasa ini juga bisa mempunyai pengertian bahwa percayalah dan jadilah berani. Maka dasar iman kita, saudara, itu harus kita dasari terlebih dahulu. Kita harus percaya. Dari kepercayaan itulah yang membuat kita berani menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, menghadapi akan keadaan pada hari ini. Sekali lagi firman Tuhan hari ini saya hendak mengupasnya bagaimana latar belakang daripada Yosua. Kalau kita melihat Yosua pasal 1 ini adalah Musa telah meninggal dunia. Dan Yosua yang melanjutkan akan kepercayaan yang daripada Tuhan membawa bangsa Israel. Nah, saudara sekalian, kita lihat di dalam kitab Yosua ini, Yosua diingatkan oleh Tuhan dan dia dikuatkan. Ada 3 hal yang saya hendak bagi buat saudara hari ini, biarlah kita juga bisa dikuatkan sebagaimana Yosua dikuatkan. Nah, saudara sekalian, yang ayat yang ke-5 di situ dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kemudian Tuhan melanjutkan di situ dengan ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi saudara, yang pertama adalah Allah kita Allah yang setia. Dia memegang teguh janjinya. Janji dari pertama kepada bangsa Israel, kemudian kepada umat-umat Tuhan hari ini. Kita adalah umat perjanjian. Jadi Allah itu setia. Dia bagaimana menyertai Musa, dia akan menyertai Yosua. Dan dia juga akan menyertai kita hari ini, saudara. Itulah yang harus kita yakini. Penyertaan Tuhan di dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Yosua menghadapi akan tantangan yang demikian sulit di depan. Sama, saudara. Hari ini kita juga menghadapi hal yang sama. Dan kita belum tahu sampai kapan hal ini kita hadapi. Tapi percayalah, dia adalah Allah yang setia kepada janjinya. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan menyertai kita, memimpin kita ya dengan adanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Dikala kita letih, kita lesu, kita lemah, kita jangan lupa dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara sekalian, mari kita pegang firman Tuhan. Baca firman Tuhan, mengamini firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita bisa dikuatkan akan janji-janji Tuhan. Dan kita tetap harus hidup di dalam kebenaran, saudara. Apakah hal yang kita alami hari ini merupakan teguran Tuhan bagi setiap kita yang selama ini tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan? Hanya saudara dan saya secara pribadi yang kita tahu bagaimana hidup kita. Saudara, yang ketiga, Tuhan menyertai. Kalau yang pertama tadi, saudara, kita penekanan lebih kepada janji. Setia, Tuhan setia pada janjinya. Yang kedua, firman Tuhan ada beserta dengan kita. Yang ketiga, saudara, the presence of God itu sendiri. Kehadiran Tuhan itu sendiri nyata. Di ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Hari ini
Tuhan ada beserta dengan kita, menyertai kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita kuatkan hati kita. Apalagi saudara, kita juga orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Menyertai kita senantiasa, masa senang, masa sulit. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan saudara sekalian. Hari ini apapun yang saudara lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ingatlah janji penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Amin.